Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ketiga. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udun kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ketiga. Cerita dilanjutkan dengan kita diperlihatkannya Mia yang sedang memarahi Akagami karena ia menganggap Akagami telah mengotori kuil dengan kelakuan bejatnya. Ditambah Mia kira Sukuyo dan Yuzuki telah berhasil ditaklukkan oleh Akagami. Sehingga Mia yang merasa tidak terima, ia pun mengajak Akagami duel dengan dirinya. Jika Akagami kalah dalam duel tersebut, maka Mia akan menghukumnya. Sebelum duel dimulai, Kagura membantu Mia melakukan persiapan. Dan kebetulan Mia yang sudah selesai mempersiapkan diri untuk berduel tiba-tiba saja dihampiri Akagami. Entah merasa bersalah atau gimana, yang jelas Akagami meminta Mia untuk membatalkan duel tersebut. Akan tetapi Mia yang sudah mencapai batas kesabarannya, ia pun menolaknya. Ditambah Mia mengungkit kejadian yang menimpanya beberapa hari yang lalu. Mia tidak terima karena merasa telah dinodai oleh Akagami. Oleh karena itulah Mia tidak ingin membatalkan duel tersebut. Macam tak betul je budak ni. Hingga akhirnya waktu duel pun tiba. Untuk menentukan siapa yang akan jadi pemenang, Mia meminta Kagura untuk menjadi wasit. Dan duel pun dimulai. Pada awalnya Mia terlihat seperti tidak akan terkalahkan cuy. Akan tetapi ketika Bang Akagami mengeluarkan jurus andalannya, Mia pun dibuat tak berkutik sama sekali. Ya, karena yang memenangkan duel itu Akagami, Kagura pun meminta Akagami agar segera menentukan hukuman untuk Mia. Akan tetapi karena Akagami terlalu lama memikirkan hukumannya sebagai wasit di duel itu, Kagura memutuskan sendiri hukuman yang pas untuk Mia. Yang dimana Kagura mengeluarkan buku kuno lalu memberikannya kepada Mia. Di sana Kagura ingin Mia menerima hukuman dan mempelajari sebuah buku kuno yang ia berikan kepadanya. Sayangnya ketika Mia baru saja mau pergi untuk mempelajari isi dari buku tersebut, Akagami pun segera menghentikannya. Dengan penuh semangat karena melihat buku pelatihan yang sangat langka, Akagami pun mengutarakan keinginannya, yang ternyata Akagami menginginkan buku yang sedang dipegang oleh Mia. Ya, akan tetapi Mia yang salah paham karena mengira Akagami menginginkan balon udara miliknya. Ia pun ketakutan dan langsung pergi dari tempat itu. Namun meski begitu, di malam harinya Mia malah menyusup ke kamar Akagami dengan maksud ingin menerima hukuman apapun yang akan diberikan oleh Akagami kepadanya. Pada awalnya Akagami berusaha untuk menahan imannya dari godaan tersebut. Akan tetapi lama-kelamaan imannya pun mulai goyah dan langsung melirik ke kanan ke kiri untuk memastikan tidak ada yang melihat aksinya nanti. Akan tetapi sebelum Akagami melancarkan aksinya itu, ia pun sadar bahwa ada Kagura yang sedang merekam mereka berdua. Sehingga Akagami pun mengurungkan niatnya dan langsung mendorong Mia dari tempat tidurnya.
Dan Akagami memberitahu Mia bahwa yang diinginkannya adalah buku pelatihan kuno yang sempat diberikan Kagura kepada Mia. Menyadari dirinya salah paham tentang hukuman yang diinginkan Akagami, Mia yang merasa malu, ia pun segera pergi dari tempat itu. Mia yang ingin menenangkan diri, ia pun pergi ke gudang untuk bermeditasi. Akan tetapi... Mia dikejutkan dengan keberadaan Akagami di gedung tersebut. Sehingga Mia yang merasa kesal, ia pun bertanya kepada Akagami kenapa bisa tahu bahwa dirinya akan pergi ke gudang itu. Mendengar hal itu, Akagami pun menjawab bahwa Kagura lah yang telah memberitahunya. Sialnya, ketika Mia mau keluar dari gudang itu, pintunya tidak bisa dibuka. Dan ternyata semua itu ulah Kagura. Kagura yang melakukan hal itu bertujuan untuk mendamaikan mereka berdua. Di dalam gudang tersebut, Mia merasa kedinginan. Akagami yang melihat hal itu, ia pun segera mengambilkan selimut dan memberikannya kepada Mia. Pada awalnya, Mia menolak niat baik Akagami yang menawarkan selimut kepadanya. Hal itu disebabkan karena Mia tidak ingin menerima selimut yang sudah tersentuh oleh Akagami. Akan tetapi, karena Akagami tetap bersikeras padanya, Mia yang merasa risih, ia pun tak sengaja mengatakan, Mia yang merasa malu karena berkata seperti itu kepada Akagami, ia pun menangis di hadapannya. Akagami yang merasa bersalah, ia langsung menutupi wajah Mia dengan selimut tersebut. Karena masih penasaran dengan Mia, Akagami pun bertanya alasan Mia datang ke kuil Mikazuki. Di sini Mia sedikit terbuka dan menceritakan tentang masa lalunya kepada Akagami. Diketahui ternyata Mia adalah orang luar negeri. Sejak dulu keluarga Mia terkenal dengan julukan keluarga genit. Pada saat itu Mia yang masih kecil selalu diingatkan oleh ibunya bahwa wanita dari keluarga Kristoff harus menjadi pusat perhatian terutama untuk para pria-pria tampan. Karena masih polos, ia pun sangat mengagumi ibunya dan berniat mengikuti jejak tersebut. Ketika Mia masuk SD, ia menceritakan cita-citanya kepada temannya, yang dimana Mia ingin memiliki 100 pacar seperti ibunya. Akibatnya, Mia dikucilkan dan dijauhi oleh teman-temannya. Seiring bertambahnya usia, Mia pun sadar bahwa apa yang dikatakan ibunya tidaklah benar. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Kagura. Kagura sangat setia menemani Mia, dan mereka berdua pun tumbuh menjadi wanita cantik. Hingga pada akhirnya, Kagura yang mendapatkan info bahwa ada tempat untuk mensucikan diri yang sangat populer, mereka berdua pun datang ke kuil Mikazuki yang ada di Jepang untuk bertobat. Akagami yang mendengar hal itu, ia pun menangis di hadapan Mia. Hal itu disebabkan karena alasan Mia datang ke kuil Mikazuki sama persis seperti dirinya. Setelah berbagi cerita, perlahan hubungan mereka pun mulai membaik. Akagami yang bersemangat, ia pun mengajak Mia berjuang untuk menghadapi semua cobaan tersebut. Kagura yang mengetahui mereka berdua sudah berdamai, kemudian membuka pintu gudang itu. Dan Kagura langsung meminta mereka berdua untuk mempelajari buku latihan berat sampai pagi. Lanjut. Keesokan harinya, Yuzuki yang tengah menyapu halaman kuil, ia tak sengaja melihat Kagura yang sedang memegang kamera. Yuzuki yang merasa penasaran, ia pun datang menghampirinya. Sebelum Yuzuki bertanya, Kagura meminta Yuzuki agar tetap diam. Hal itu disebabkan... Ya, hal itu disebabkan karena ada suara seseorang yang sedang bikin adonan kue. Dan ternyata suara tersebut berasal dari... Pada awalnya, Yuzuki yang melihat hal itu, ia pun terdiam seketika sampai akhirnya ia mengatakan...
Lanjut, setelah itu Yuzuki yang sedang minum teh bersama yang lainnya tiba-tiba saja dihampiri oleh Kiki. Di sana Kiki mengingatkan kembali kepada Yuzuki tentang perjodohannya. Hal itu disebabkan karena kuil Mikazuki tidak memiliki kepala biksu. Karena peraturan kuil, jika tidak ada kepala biksu, maka semua penghuninya harus meninggalkan kuil tersebut. Oleh karena itulah Kiki yang merupakan biarawati mencomblangkan Yuzuki dengan biksu dari kuil sebelah. Karena nasib kuil sekarang ada pada keputusan yang akan diambil oleh Yuzuki. Mendengar hal itu, dengan cepat Yuzuki meminta Akagami untuk mengantarkannya kepada orang yang dijodohkan dengannya. Di perjalanan, Yuzuki berkata kepada Akagami, apapun yang terjadi, perjodohan ini harus berhasil meskipun sebenarnya dirinya tidak mencintai pria itu. Akan tetapi, demi menyelamatkan kuil, ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan kuil tersebut. Sialnya, mereka berdua ketinggalan bus, tapi untungnya Akagami menemukan pengendara motor dan langsung menyewanya untuk mengantarkan Yuzuki. Akan tetapi tiba-tiba saja di perjalanan, motor yang mereka tumpangi tiba-tiba saja kehabisan bensin. Yuzuki yang melihat sebuah mobil box tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengajak Akagami menaiki mobil tersebut. Karena waktunya sudah mepet, Yuzuki yang belum sempat mengganti pakaian kemudian disarankan oleh Akagami segera mengganti pakaian di dalam mobil itu. Dan alur cerita anime Temple episode yang ketiga selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya cuy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika suka dengan tema video di channel ini, jangan lupa subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru cuy. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.